Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Lucy Susilowati. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya untuk kelas 7 dari kelas A sampai kelas H. Nah, untuk kali ini pertemuan pertama. Sebenarnya ini adalah pertemuan kedua, tetapi karena untuk Selasa kemarin itu libur tanggal merah Lebaran Haji, jadi untuk saat ini hari Selasa kita menjadi pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan pertama ini Ibu tidak akan memberikan materi, belum memberikan materi ya. Tetapi di sini Ibu akan menjelaskan tentang kontrak kerja yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Baik, langsung kita mulai saja. Kontrak belajar seni budaya tahun pelajaran 2001-2022. Pertemuan pertama Selasa 27 Juli 2021. Untuk saya sendiri guru mata pengampu pelajaran seni budaya Lucy Susilowati SPD. Baik, untuk guru seni budaya SMP Negeri 4 Kroya sendiri ada 3. Yang pertama Lucy Susilowati SPD, saya sendiri merupakan guru kelas 7 dari A sampai H. Kemudian untuk Bapak Ian Suryanugroho SPD, guru kelas 8, itu nanti mengampu kelas 8 ditambah nanti kelas 9. Kemudian untuk yang Ibu Dwi Rahayu SPD, ini mengampu kelas 9 dan kelas 8. Kalau untuk yang seni budaya kelas 7, semuanya saya yang mengampu. Ini untuk perkenalan guru seni budaya SMP Negeri 4 Kroya. Kemudian untuk identitas diri saya sendiri, itu nama Lucy Susilowati SPD. Saya lahir di Palembang 26 Mei 91. Saya sudah menikah. Kemudian saya tinggal di Jalan Raya Adipala nomor 102 RT 3 RW 4 Penggalang lebih tepatnya. Kemudian saya punya tinggi badan 155, tidak begitu tinggi dan tidak begitu pendek. Untuk berat badan 55 kg cukup ideal ya. Untuk nomor HP 085643753165, ini bisa seluler ataupun bisa juga WhatsApp. Nah, untuk lulusan atau alumni, saya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti itu. Nah, langsung kita mulai saja untuk kontrak pembelajaran. Yang pertama, akses pembelajaran. Karena kita masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kita masih menggunakan atau memanfaatkan media informasi atau media elektronik seperti Google Classroom, itu yang utama. Kemudian pendampingnya ada WhatsApp, kemudian ada YouTube channel dan sebagainya. Nah, kalau untuk pembelajaran seni budaya sendiri, Ibu lebih fokus ke Google Classroom dan juga nanti ada yang beberapa video yang Ibu upload ke YouTube. Nah, nanti silakan anak-anak semua bisa buka YouTube-nya atau bisa di subscribe, jadi supaya kalau ada materi baru bisa langsung untuk dibuka di channel YouTube-nya. Nah, untuk yang kedua, aturan dalam komunikasi. Waktu berkomunikasi menyesuaikan jam kerja. Sikap wajib menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Untuk jam kerja sendiri itu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi untuk ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau mengenai pembelajaran ya, atau ada tugas yang kurang jelas, atau mungkin ada mau mengumpulkan tugas terlambat karena ada sesuatu atau ada izin atau seperti apa, itu kalian bisa menghubungi guru yang bersangkutan dari jam 7 sampai jam 2 siang selama jam kerja, seperti itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Diharapkan menggunakan bahasa yang sopan, santun, salam dulu, greeting pagi, siang atau malam, greeting pagi atau siang, seperti itu. Salam jangan lupa menggunakan bahasa yang santun, seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk
konsekuensi kenaikan atau kelulusan. Siswa harus mengikuti dan menuntaskan seluruh kegiatan pembelajaran, penilaian, dan penugasan yang diberikan oleh sekolah, tidak ada terkecuali. Jadi semuanya harus dituntaskan penilaiannya. Kemudian yang keempat, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Untuk mata pelajaran seni budaya sendiri itu memiliki kriteria ketuntasan minimal yaitu 70. Jadi minimal nilai yang harus kalian capai itu 70. Tidak boleh di bawah 70, minimal sama dengan 70. Atau kalau bisa malah lebih dari 70 itu sangat bagus. Selanjutnya untuk penilaian, penjelasan mengenai penilaian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian pengetahuan dan keterampilan ini dibagi menjadi dua, pengetahuan dan keterampilan yang masing-masing mempunyai persentase sendiri-sendiri. Untuk yang penilaian pengetahuan itu ada 70% dari nilai akhir raport pada setiap semester yang berasal dari tugas, ulangan harian, PTS atau penilaian tugas sekolah dan atau PAS atau PAT. Nah, ini nanti ada penjelasannya ya. Nah, yang keterampilan itu memiliki bobot 30% dari nilai akhir raport pada setiap semester yang berasal dari praktik dan kinerja. Nah, jadi total keseluruhan ada 100%, 70 tambah 30 menjadi 100%. Nah, ini dia penjelasannya. KKM harus tercapai dengan 1. Tugas dan kinerja. Tugas dan kinerja peserta didik wajib menyelesaikan seluruh tugas, baik itu pengetahuan dan kinerja atau keterampilan. Yang pertama, terus yang kedua, UH dan praktek. UH itu apa sih? UH itu adalah ulangan harian. Nah, ini termasuk dari pengetahuan dan praktik. Ini maksudnya keterampilan. Setiap kompetensi dasar harus dikerjakan dan tuntas. Tidak ada yang di bawah 70. Minimal harus 70. Kita naik lagi PTS 1 dan 2. PTS itu apa, Bu? PTS itu adalah penilaian tengah semester, disingkat menjadi PTS. PTS itu ada 2, PTS 1 dan 2, karena semester 1 dan semester 2. Nah, akan ada proses remedial apabila nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau kalian belum ada nilai 70 atau tidak mencapai nilai 70, ini yang di penilaian tengah semester ini ada pengulangan atau remedial. Kemudian kita naik ke PAS dan PAT atau US. Apa sih? Nah, PAS itu adalah penilaian akhir sekolah. Nah, di sini untuk yang perlu diingat, tidak ada remedial, sehingga peserta didik dituntut dapat mencapai nilai 70 tersebut atau KKM, bahkan lebih atau harus lebih, begitu. Jadi, ke semua yang harus kalian capai ini, dari tugas dan kinerja, ulangan harian, penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir harus seutuhnya mencapai 70 atau kalau bisa lebih dari 70. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk di materi pembelajaran. Menyesuaikan kompetensi dasar dari silabus atau PJJ daring. Peserta didik wajib mempersiapkan setiap materi pada list di bawah ini sebelum atau selama pembelajaran, seperti sumber buku, handphone, alat tulis, dan sumber media lainnya. Di sini sudah Ibu jabarkan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 di setiap materinya ya. Tetapi di sini yang akan Ibu kupas yang di kelas 1, kelas 7 saja. Yang pertama, bab pertama
ada di kelas 7 yang kita pelajari, yaitu ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Ini Ibu akan berikan minggu depan. Kemudian pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Nanti selanjutnya, begitupun yang lain ya, untuk yang menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari, kemudian keunikan gerak tari tradisional dan iringan tradisional. Kira-kira ada 5 bab untuk materi pembelajaran seni budaya yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan gitu. Nah, untuk selanjutnya, pemetaan kompetensi. Apa sih Bu pemetaan kompetensi itu? Nah, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Untuk kompetensi dasar itu adalah harapan atau keinginan kita sebagai terutama sekolah itu ingin memahami, untuk keinginan pada anak ya, untuk memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Jadi sekolah itu mengharapkan kalian semua itu bisa memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Begitu juga yang selanjutnya, yaitu bisa memperagakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Nah, kalau sudah bisa mempelajari seperti ini, kriteria indikatornya pencapaiannya seperti apa? Jadi kira-kira kalau udah memahami ini bisa dilihat dari mana sih? Gitu. Gampangannya seperti itu. Nah, bisa dilihat dari mengidentifikasi karakteristik gerak tari di dalam ruang, waktu, dan tenaga. Jadi ketika kalian sudah bisa memahami gerak, kalian bisa mengidentifikasi karakteristik gerak tari itu yang seperti apa. Kemudian bisa menyusun gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan, begitu. Nah, begitu juga dengan yang memperagakan gerak tari, itu bisa membuat gerak tari berdasarkan ruang dan waktu, juga menyusun gerak tari berdasarkan ruang dan waktu, tenaga sesuai iringan. Nah, ini adalah harapan yang anak-anak harus bisa capai dengan mempelajari seni budaya gitu. Nah, agar lebih bisa memahami kembali itu tentang apa sih kompetensi dasar tadi, ini coba Ibu bikin peta kompetensinya ya, supaya bisa lebih dipahami. Di sini sudah ada nomornya 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian 6. Ini secara berurutan. Ini bacanya yang pertama ya, merumuskan karakteristik gerak tari dalam ruang dan waktu dan tenaga. Nah, ketika sudah bisa merumuskan, kemudian anak-anak harus bisa menganalisis ruang, waktu, dan tenaga, begitu. Sudah bisa merumuskan, kemudian menganalisis, dan yang ketiga itu bisa menentukan gerak tari di dalam ruang, waktu, tenaga yang sesuai iringan, begitu. Jadi pertama merumuskan, kedua menganalisis, ketiga menentukan gerak. Nah, yang keempat itu melakukan gerak tari berdasarkan ruang dan waktu. Jadi intinya dari 1 sampai 6 ini berkesinambungan. Nah, setelah melakukan kemudian membuat. Nah, membuat gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ketika sudah membuat, baru disusun satu persatu gerak tersebut berdasarkan ruang dan waktu, menyesuaikan iringan yang sudah dibuat juga. Seperti itu. Intinya untuk peta kompetensi ini adalah bagaimana kalian semua itu bisa menyusun atau membuat tari sederhana dari berbagai proses ini tadi, dari merumuskan, menganalisis, menentukan gerak, melakukan gerak, membuat gerak, dan yang terakhir menyusun gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi pada intinya untuk semester ini fokusnya ada pada di seni budaya, khususnya tari gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengolah rasa, bagaimana kita bisa
membuat satu kreasi tari nanti untuk di akhir ujian atau di akhir semester, seperti itu untuk tugasnya. Nah, saya kira untuk penjelasan kontrak kerja belajar seni budaya tahun pelajaran 2021-2022 sudah cukup dulu untuk Ibu akhiri sampai di sini. Nanti untuk lebih jelasnya, kalau misal ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung japri ke Ibu, hubungin ke Ibu dengan mengontak nomor yang sudah Ibu berikan tadi, atau nanti bisa komen di YouTube, atau mungkin bisa komen di Google Classroom. Nanti silakan hubungi Ibu kalau ada yang kurang jelas. Seperti itu. Terima kasih. Ibu akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.